Alasannya setidaknya ada 4 alasan kenapa kita harus melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tujuannya untuk membakar api semangat para mujahidin, para pejuang-pejuang perang, suatu pemerintahan, suatu kebudayaan, dan suatu agama. Tidak ada yang lebih berperan kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Pertanyaan yang sangat bagus nih. Nah, karena memang kita masih merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, masih suasana Maulid. Nah, ini pertanyaan bagus. Insya Allah nanti Bapak akan jelaskan. Tapi kalau kalian penasaran sama sejarah Nabi secara lengkap, secara utuh, kalian bisa baca salah satu buku Sirah Nabawi karangan Dr. Muhammad Ramadan Al-Buti. Nah, itu bukunya sangat bagus, Bapak rekomendasiin untuk kalian baca, begitu ya. Nah, secara singkat, Nabi besar Muhammad SAW itu lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah. Umur Nabi besar Muhammad SAW umurnya 63 tahun. Dalam umur 63 tahun itu, Nabi besar Muhammad SAW dibagi kepada beberapa fase. Umur kecilnya di usia 0 bulan, 0 tahun, beliau dibesarkan, diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kenapa diasuh sama kakeknya? Karena saat beliau lahir, Nabi Muhammad SAW ditinggalkan oleh ayahnya dan ditinggalkan oleh ibundanya Siti Aminah. Ayahnya Abdullah meninggal lebih awal waktu Nabi Muhammad SAW di dalam kandungan ibunda Aminah 3 bulan. Sedangkan saat Nabi Muhammad lahir, ibundanya Aminah radhiyallahu anha tidak lama setelah itu wafat. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dibesarkan oleh Abdul Muthalib. Setelah Abdul Muthalib membesarkan Nabi Muhammad sampai usia 6-9 tahun, Nabi besar Muhammad SAW ditinggalkan wafat oleh kakeknya tersebut, Abdul Muthalib, dan akhirnya diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nah, ini ada kisah yang unik karena selama Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW hidup mandiri, hidup tidak menyusahkan pamannya. Sampai-sampai diceritakan di dalam suatu buku, Nabi Muhammad SAW sewaktu kecil telah mengikuti dagang bersama para rombongan dagang dari Mekah. Nabi Muhammad dagang sampai umur 12 tahun. Nabi Muhammad SAW berdagang sampai umur remaja. Setelah Nabi Muhammad umur remaja, Nabi Muhammad punya karakter yang sangat bagus, karakter mandiri, karakter bisnismen yang sangat sukses, karena waktu itu Nabi Muhammad SAW ikut dagang, sedikit banyak belajar tentang dagang, dan akhirnya beliau bisa menguasai bisnis, ilmu-ilmu perbisnisan, perdagangan begitu. Menginjak di umur 25 tahun, Nabi besar Muhammad SAW dengan seorang wanita yang solehah, yaitu Ibunda Khadijatul Kubro. Dalam keadaan Khadijah Al-Kubro itu dalam keadaan janda, umurnya 40 tahun. Sedangkan Nabi Muhammad SAW umurnya 25 tahun. Dari pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Ibunda Khadijatul Kubro dan Ibunda Maryah Qibtiyah, akhirnya Nabi besar Muhammad SAW dikaruniai 7 anak. Yang 3 laki-laki dan yang 4-nya perempuan. Yang pertama Abdullah, Qasim, Ibrahim, dan anak perempuannya ada 4, Fatimatuz Zahra, Zainab, Ummi Kulsum, dan Ruqayyah. Itulah anak-anak Nabi besar Muhammad SAW. Di usia Nabi Muhammad SAW menginjak 40 tahun, Nabi besar Muhammad SAW selalu menyendiri, lebih senang menyendiri, atau istilahnya disebut tahannus.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyendiri di suatu gua yang disebut dengan Gua Hiro. Nabi Muhammad bolak-balik dari rumah ke Gua Hiro, siangnya turun lagi ke rumah untuk bersosialisasi dengan orang-orang, malamnya naik lagi ke Gua Hiro untuk bertahanus, untuk menyendiri, untuk menguatkan keimanannya. Karena di tengah-tengah masyarakat di waktu itu, masyarakatnya sudah lupa kepada Tuhannya. Akhirnya Nabi besar Muhammad SAW suatu ketika didatangi oleh sesosok yang sangat besar, tidak dikenali sebelumnya, dan akhirnya sosok itu dikenal dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa wahyu pertama yang sangat populer kita ketahui, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang biasa kita baca, yang biasa kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Singkatnya, setelah Nabi besar Muhammad SAW mendapatkan wahyu tersebut, Nabi Muhammad didaulat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan menjadi seorang utusan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam turun ke masyarakat, mendatangi masyarakat satu demi satu, mendakwahkan, mengajarkan, mengenalkan agama Islam yang dia bawa. Satu demi satu Nabi Muhammad berdakwah kepada mereka, satu demi satu mereka masuk. Satu demi satu mereka masuk. Maka ada istilah as-sabiqunal awwalun, ada golongan-golongan pertama yang masuk Islam setelah mendengar dan setelah diajak oleh ajakan Nabi besar Muhammad SAW. Siapa mereka as-sabiqunal awwalun? Mereka adalah keluarga inti Nabi besar Muhammad SAW, keluarga inti dan sahabat-sahabat yang paling terdekat, yang paling setia. Salah satunya yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW berdakwah sedikit demi sedikit, secara pelan-pelan, atau istilahnya secara sir, secara sembunyi-sembunyi kepada masyarakat Mekah. Kenapa sembunyi-sembunyi? Karena waktu itu Nabi besar Muhammad SAW belum punya banyak dukungan dari masyarakat sekitar. Akhirnya Nabi Muhammad hanya bisa berdakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Setelah 3 tahun berlalu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi besar Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan, mengingat pengikut Nabi besar Muhammad sudah lebih banyak dari yang sebelumnya. Mulai dari situ Nabi Muhammad berdakwah, mengajarkan Islam, mengenalkan Islam dengan cara terang-terangan, dengan cara yang dia bisa. Dalam buku sirah banyak dijelaskan tentang kisah Nabi besar Muhammad SAW. Salah satu yang dijelaskan dalam buku sirah yaitu Nabi besar Muhammad SAW berdakwah di Mekah kurang lebih 13 tahun. 3 tahun yang tadi dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, 10 tahunnya dilaksanakan secara terang-terangan. 10 tahun berdakwah, 10 tahun berdakwah, 10 tahun berdakwah, tiap hari, tiap sore, tiap malam, tiap ketemu sama orang di Mekah, Nabi Muhammad mengajak Islam, Nabi Muhammad mengajak dan mengenalkan Islam kepada mereka. Ada yang mengikuti, ada yang menentang, ada yang mengikuti, ada yang menentang, bahkan ada yang memusuhi, bahkan juga ada yang berencana untuk membunuh Nabi besar Muhammad SAW. Dalam keadaan seperti itu, Nabi besar Muhammad SAW diperintahkan untuk berhijrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah ke Madinah, membawa beberapa sahabat setianya untuk mendampingi Nabi besar Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nabi besar Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan sama seperti beliau lakukan di Mekah, yaitu berdakwah. Singkat cerita, Nabi besar Muhammad berdakwah di Madinah kurang lebih 10 tahun sampai Nabi besar Muhammad SAW wafat di Madinah dan dikuburkan di Madinah. Perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan, mengenalkan, mengajak orang-orang untuk masuk Islam, beliau menggunakan 2 metode. Yang pertama, metode akhlak dengan cara lemah lembut.
Dan yang kedua, metode dengan cara tegas dalam bentuk peperangan. Peperangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah peperangan untuk menegakkan agama Islam. Karena Islam sudah dikenal sama orang-orang lain, maka Islam tidak boleh kendor, Islam tidak boleh runtuh, Islam tidak boleh diinjak-injak, harus tetap ditegakkan dengan cara peperangan. Tapi Nabi Muhammad pun mengajarkan Islam di samping dengan peperangan dengan akhlak yang lemah lembut. Maka dalam waktu 23 tahun beliau berdakwah di Mekah dan di Madinah, akhirnya umat manusia seluruhnya di Mekah maupun di Madinah mengenal Islam. Dan di waktu itu, saat Nabi besar Muhammad SAW wafat, di waktu itu orang-orang Mekah dan orang-orang Madinah sudah memeluk Islam sebagian besarnya. Itulah diantara sejarah singkat yang bisa Bapak sampaikan. Oke, pertanyaan bagus nih. Ini perlu kita ketahui semuanya ya, karena Nabi kita lebih spesial dengan nabi-nabi yang lainnya. Berkaitan dengan ini, Bapak mengutip satu hadis, satu ucapan Nabi Muhammad SAW yang langsung diucapin sama Nabi Muhammad SAW. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari riwayat Sayyidina Jabir. Oke. Kata Nabi Muhammad SAW, aku diberikan keistimewaan 5 hal dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW diberikan keistimewaan berhak untuk memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Karena nabi-nabi yang lain tidak akan mampu memberikan syafaat atau pertolongan kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Nabi yang lain tidak bisa, Nabi Muhammad bisa. Yang kedua, keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad tidak diberikan kepada nabi yang lainnya, yaitu saat terjadi peperangan, jangankan saat ketemu sebulan sebelum terjadi peperangan, udah ada rasa takut di dalam hati para musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Saya takut banget besok sebulan lagi akan berperang dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka takut? Itu semata-mata karena Allah memberikan ketakutan kepada hati mereka. Kenapa Allah memberikan ketakutan kepada hati mereka? Karena untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah keutamaan dan keistimewaan Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, yang diberikan kepada Nabi Muhammad tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, yaitu seluruh bumi, seluruh tanah yang ada di bumi ini bisa dijadikan tempat untuk sholat. Ini seluruh bumi, seluruh dataran semuanya sah dijadikan tempat untuk sholat. Waktu nabi-nabi sebelumnya tidak. Yang keempat, keistimewaan yang didapatkan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad diperbolehkan, dihalalkan untuk memakan makanan hasil rampasan perang atau yang disebut dengan ghanimah. Nabi-nabi yang lain tidak berhak untuk mengambil makanan, tidak berhak untuk mengambil jatah, tapi Nabi Muhammad diperbolehkan mengambil jatah dari ghanimah, dari harta rampasan perang. Dan yang terakhir, ini yang paling utama, ini diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Apa? Yaitu Nabi Muhammad diutus menjadi nabi dan menjadi rasul untuk seluruh umat manusia, untuk umat manusia yang sebelumnya dan untuk umat manusia setelahnya sampai hari kiamat. Nabi Adam diutus untuk umatnya Nabi Adam, Nabi Ibrahim diutus untuk umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa diutus untuk umatnya sendiri. Tapi Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Sampai dikatakan dalam satu keterangan, Nabi Muhammad pun sebenarnya diutus untuk umat manusia, diutus juga untuk umat para jin. Nah, ini keutamaan Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, kayaknya kalau kita ngobrolin tentang Nabi Muhammad SAW tidak akan selesai. Ini video mungkin bisa 2 jam 3 jam nggak akan pernah selesai, tapi setidaknya
dari potongan-potongan pembahasan tadi mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Hikmah yang pertama yang bisa kita ambil bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia, akhlaknya paling mulia, karakternya paling mulia, ibadahnya paling sempurna, sedekahnya paling sempurna. Hayu kita teladani kepribadian Nabi besar Muhammad SAW. Pengen hidup bahagia sama seperti Nabi Muhammad SAW, ikuti Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kalian pengen sukses di dunia, ikuti Nabi Muhammad. Kalau kalian pengen sukses di akhirat, ikuti Nabi besar Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad sudah memberikan contoh kesuksesan itu. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.